Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita di semester genap tanggal 4 Januari 2021. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai sekilas gerakan pramuka. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian kepramukaan. Kepramukaan pada hakikatnya adalah suatu proses pendidikan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan bagi anak dan pemuda di bawah tanggung jawab orang dewasa. Yang kedua, yang dilaksanakan di luar lingkungan pendidikan sekolah dan di luar lingkungan pendidikan keluarga dan di alam terbuka, dengan menggunakan prinsip dasar metode kepramukaan. Itu yang ketiga. Sifat kepramukaan berdasarkan resolusi Konferensi Kepramukaan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepramukaan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepramukaan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu internasional, yaitu berarti bahwa organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia, tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Universal, yang berarti bahwa kepramukaan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Fungsi kepramukaan dengan landasan uraian di atas, maka kepramukaan mempunyai fungsi sebagai kegiatan menarik bagi anak atau pemuda. Dengan landasan uraian yang di atas, maka kegiatan menarik di sini dimaksudkan kegiatan yang menyenangkan dan mengandung pendidikan. Karena itu permainan harus mempunyai tujuan dan aturan permainan. Jadi bukan sekedar main-main yang hanya bersifat hiburan saja, tanpa aturan dan tujuan dan tidak bernilai pendidikan. Karena itu lebih tepat kita sebut saja kegiatan menarik. Pengabdian bagi orang dewasa. Bagi orang dewasa, kepramukaan bukan lagi permainan, tetapi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Orang dewasa ini mempunyai kewajiban untuk secara sukarela membaktikan dirinya demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Alat bagi masyarakat dan organisasi. Kepramukaan merupakan alat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan juga alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Organisasinya jadi kegiatan kepramukaan diberikan sebagai latihan berkala dalam satuan pramuka itu. Sekedar alat saja dan bukan tujuan pendidikan. Istilah gerakan pramuka dan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi yang merupakan wadah proses pendidikan kepramukaan yang dilakukan di Indonesia. Sebelum tahun 1961 di Indonesia pernah berdiri berbagai macam organisasi kepramukaan seperti Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, dan lain-lain. Sekarang
hanya satu organisasi yang disebut Gerakan Pramuka. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota Gerakan Pramuka yang berusia antara 7 sampai dengan 25 tahun dan berkedudukan sebagai peserta didik, yaitu sebagai pramuka siaga, pramuka penggalang, dan pramuka pendekat, dan selanjutnya pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan, apalagi pelatih, pamong, saka, staf, kuartir, dan majelis pembimbing. Di samping itu, kata pramuka juga dapat diartikan praja muda karana, yaitu rakyat muda yang suka berkarya. Tujuan Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia agar supaya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, tinggi kecerdasan dan keterampilannya, kuat dan sehat fisiknya. Menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada negara, Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Gerakan Pramuka. Karena itu, semua kegiatan dilakukan oleh semua unsur dalam Gerakan Pramuka harus mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Tugas pokok Gerakan Pramuka adalah menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia menuju ke tujuan Gerakan Pramuka, sehingga dapat membentuk tenaga kader pembangunan yang berjiwa Pancasila dan sanggup serta mampu menyelenggarakan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan tersebut, Gerakan Pramuka selalu memperhatikan keadaan, kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Gerakan Pramuka berkewajiban melaksanakan etika prasetya pancakarsa. Karena kepramukaan bersifat nasional, maka gerak dan kegiatan Gerakan Pramuka disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional bangsa Indonesia ini tercantum dalam garis besar haluan negara, yaitu merupakan ketetapan MPR. Gerakan Pramuka dalam waktu membantu pelaksanaan GBHN tersebut selalu mengikuti kebijakan pemerintah dan segala peraturan perundang-undangannya. Gerakan Pramuka hidup dan bergerak di tengah masyarakat dan berusaha membentuk tenaga kader pembangunan yang berguna bagi masyarakat. Karenanya Gerakan Pramuka harus memperhatikan pula keadaan, kemampuan adat, dan harapan masyarakat, termasuk orang tua pramuka, sehingga Gerakan Pramuka terutama pada satuan-satuannya dapat menyiapkan tenaga pramuka sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua pramuka dan masyarakat setempat. Dalam pelaksanaan kegiatan, Gerakan Pramuka menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan, sistem pamong, dan berbagai metode penyajian lainnya. Para pramuka mendapat pembinaan dalam satu satuan gerak sesuai dengan usia dan bidang kegiatannya dengan mengikuti ketentuan pada syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan syarat pramuka Garuda. Serta yang ingin dicapai dengan pendidikan kepramukaan itu ialah suatu keyakinan beragamanya, tinggi mental dan moralnya, serta berjiwa Pancasila, sehat, serta
kuat jasmaninya. Cerdas, segar, dan kuat jasmaninya. Berpengetahuan luas dalam bentuk berjiwa kepemimpinan, patriot, berkesadaran nasional, dan peka terhadap perubahan lingkungan, berpengalaman banyak. Kiasan dasar. Kiasan dasar adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran sesuatu yang disanjung dan didambakan. Yang menjadi kiasan dasar gerakan pramuka adalah romantika perjuangan besar bangsa Indonesia. Oleh karena itu, maka kiasan ini mengambil hal-hal yang ada hubungannya dengan perjuangan bangsa, baik pada masa lalu maupun perjuangan pembangunan pada masa sekarang. Berhubung dengan kiasan itu, maka kata-kata penting dalam urutan-urutan perjuangan bangsa Indonesia sejak masa lampau sampai sekarang dipergunakan istilah-istilah di dalam gerakan pramuka, yaitu anak didik yang berumur 7-10 tahun disebut siaga, yang umur 11-15 tahun disebut penggalang, yang umur 16-20 tahun disebut penegak, dan umur 21-25 tahun disebut pandega. Orang dewasa yang memimpin pramuka disebut pembina, anggota kuartir disebut andalan. Sesuai dengan tingkat kecakapan yang dicapai oleh seorang pramuka, maka istilah-istilah tersebut di atas ditambah istilah belakang siaga mula, siaga bantu, siaga tata, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap, penegak bantara, penegak laksana. Tentang pandega hanya ada satu tingkat. Satuan kecil untuk siaga disebut barung atau tempat penjaga ramuan bangunan. Satuan yang terdiri dari beberapa barung disebut perindukan, tempat di mana anak cucu berkumpul. Satuan untuk penggalan disebut regu, yaitu pangkalan untuk meronda. Satuan yang terdiri dari beberapa regu disebut pasukan, tempat suku berkumpul. Satuan kecil untuk penegak disebut sangga, rumah kecil untuk orang yang bertanggung jawab menggarap sawah atau ladang. Satuan kecil untuk pandega disebut recana, pondasi, alas tiang, umpat atap. Satu perindukan siaga, satu pasukan penggalang, satu ambalan penegak, dan satu recana pandega bersama merupakan satuan gugus depan atau kombinasi satuan-satuan yang bertugas di depan terdepan yang langsung menghadapi tantangan. Kemudian prinsip-prinsip dasar dan metode atau metodik kepramukaan. Prinsip dasar dan metode kepramukaan merupakan prinsip yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan, yaitu membedakan dengan gerakan pendidikan lainnya. Baden Powell sebagai penemu atau pendiri pendidikan kepramukaan telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan dan menggunakan untuk membina generasi muda melalui pendidikan kepramukaan. Beberapa prinsip itu didasarkan pada kegiatan anak atau remaja sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar metode kepramukaan itu harus ditegakkan secara menyeluruh. Bila sebagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi itu bukan lagi gerakan pendidikan kepramukaan. Dalam anggaran dasar gerakan pramuka dinyatakan bahwa prinsip dasar dan metode kepramukaan ialah prinsip dasar kepramukaan adalah iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Peduli terhadap diri pribadi, taat kepada kode kehormatan pramuka, prinsip-prinsip kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota
Gerakan pramuka ditanamkan dan dikembangkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya. Jadi bagi pendidik dibantu oleh pembina sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Menerima secara sukarela prinsip dasar kepramukaan adalah hakikat pramuka, baik sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, makhluk sosial, maupun individu yang menyadari bahwa diri pribadinya mentaati perintah Tuhan yang Maha Esa dan beribadah sesuai tata cara dari agama yang dipeluknya serta menjalankannya segala perintahnya dan menjalani serta menjauhi larangannya. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama dengan makhluk lain yang juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, khususnya sesama manusia yang telah diberi derajat yang lebih mulia dari makhluk lainnya. Dalam kehidupan bersama didasari oleh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Diberi tempat untuk hidup dan berkembang oleh Tuhan Yang Maha Esa di bumi yang berunsurkan tanah, air, dan udara yang merupakan tempat bagi manusia untuk hidup bersama, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan rukun dan damai. Memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sosial serta memperkokoh persatuan, menerima kebinekaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memerlukan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang, memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidupnya. Karena itu, manusia wajib peduli terhadap lingkungan hidupnya dengan cara menjaga, memelihara, dan menciptakan lingkungan hidup yang baik. Metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif melalui mengamalkan kode kehormatan pramuka. Belajar sambil melakukan sistem berkelompok. Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani pendidik. Kegiatan di alam terbuka, sistem tanda kecakapan, sistem satuan terpisah untuk putra dan untuk putri, untuk sistem among. Metode kepramukaan pada hakikatnya untuk dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan berkaitan itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan. Metode kepramukaan sebagai suatu sistem terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup mungkin sekian saja. Nanti kita akan bertemu lagi pada materi yang lain. Jadi untuk tugas anak-anakku untuk minggu ini atau tugas pertama untuk kepramukaan. Jadi silakan nonton video ini. Kemudian silakan berikan penjelasan singkat mengenai materi ini, durasi 5 menit, membuat video, kemudian videonya
dikirim ke channel masing-masing, channel YouTube. Lalu linknya dikirim ke komentar video ini. Jadi ingat, membuat video materi singkat. Materi ini silakan dijelaskan secara singkat apa yang Anda dapat jelaskan, kemudian dibuat videonya, kirim ke channel masing-masing, channel YouTube-nya, kemudian linknya dikirim ke komentar video ini. Mungkin itu hanya itu mungkin yang kita bisa untuk hari ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi